Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Good morning, my lovely students. How are you today? I hope you're always fine and stay healthy. So, are you ready for today's materials? Of course ya. Langsung saja, kemarin kita sudah menyelesaikan bab ketiga atau chapter 3 selama 2 pertemuan. Nah, hari ini kita move on ke chapter 4 dengan materi yang baru tentunya. Nah, materinya adalah I argue that, saya berpendapat bahwa. Di sini kita akan mempelajari bagaimana berpendapat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut. Do you agree that music is important in our life? Yes, I do. Music has certain role completing our day-to-day activities. Apakah kamu setuju bahwa musik itu penting di kehidupan kita? Ya, saya setuju. Musik mempunyai peran tersendiri dalam menemani atau melengkapi hari-hari kita. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar atau melihat atau membaca teks atau dialog seperti ini, ya kan? Yang bertanya tentang pendapat. Nah, teks seperti ini itu disebut sebagai analytical exposition, which is materi hari ini kita akan membahas tentang ini. Apa sih analytical exposition itu, Bu? Nah, analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion or phenomena issues without persuading the readers to do something. This text only persuade the readers that the phenomena or issues are important or worth it to be discussed by providing the arguments or opinion to support the topic. Nah, jadi analytical exposition itu berisikan tentang pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Baik itu benda, kejadian yang sedang hype, ataupun tempat. Nah, teks ini itu termasuk ke dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat terhadap sesuatu. Nah, teks ini mempunyai fungsi. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas atau didiskusikan. Teman-teman harus ingat ya, kalau analytical exposition itu tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Jadi teks ini murni hanya berisikan pendapat si penulis. Bisa dipahami ya? Nah, next, bagaimana sih caranya untuk menuliskan analytical exposition ini? Nah, di sini Ibu sudah memberikan sekalian dengan contohnya. Yang pertama pasti harus ada judul ya, atau title. Nah, di sini ada the importance of having breakfast, atau pentingnya bersarapan. Nah, yang di paragraf pertama itu harus ada thesis. Thesis itu apa sih, Bu? Thesis ini berisikan tentang memberitahukan kepada pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya, atau ini bisa disebut sebagai pembukaan. Nah, tesis ini selalu ditemui pada paragraf pertama pastinya. Nah, di bagian ini pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Jadi di sini main idea seluruh teksnya. Pembuka. Terus ada yang kedua yaitu argumen atau pendapat. Nah, penulis itu akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utamanya. Biasanya dalam analytical exposition itu terdapat lebih dari 2 argumen. Satu argumen itu sangat jarang.
Karena semakin banyak argumen, semakin pembaca itu semakin percaya atau semakin menarik terhadap pendapat yang diberikannya. Nah, contoh di sini ada 2 argumen. Yang pertama, having breakfast help us feel more focused for the coming day. Jadi katanya, sarapan itu bisa membuat kita lebih fokus. Nah, yang keduanya ada having breakfast will also control our appetite. Jadi, sarapan itu bisa mengontrol diri. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir ada reiteration atau disebut juga conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari teks tersebut itu apa? Bisa dituliskan di terakhir. Nah, teman-teman jangan sampai tertukar ya. Yang pertama harus ada thesis, arguments, dan reiteration. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Next ada language features atau kaidah pembahasaan. Jadi bagaimana bahasa yang harus digunakan dalam teks eksposisi ini. Nah, yang pertama yaitu ada simple present tense. Sudah pada tahu kan rumusnya subject plus verb 1 plus object. Ini pasti sudah dikuasai sekali oleh teman-teman. Yang kedua ada words that express the writer's feeling. Jadi ada kata-kata yang mengekspresikan perasaan si penulis seperti feel, know, realize, think, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ada internal conjunction seperti besides, in addition, meanwhile, then, next, so, dan lain-lain. Nah, internal conjunction itu bisa disebut juga sebagai kata sambung. Contohnya adalah selain itu, selanjutnya, lalu, jadi, walaupun. Nah, itu merupakan kata sambung. Terus yang terakhir ada causal conjunction atau disebut juga sebagai sebab akibat. Nah, di sini contohnya ada as a result, because, by, dan lain-lain. Bisa dipahami ya? Oke, ternyata sudah selesai materinya. Thank you for your attention. Jika ada pertanyaan atau belum dipahami, please feel free to ask me or Miss Isti. We will be happy to answer your question. Oke, semoga materi kali ini bisa dipahami ya. Thank you for your attention. Have a good day. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.